Halo, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua yang sudah setia nonton Cahaya Kehidupan. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Kali ini kembali saya membuat sebuah video di Cahaya Kehidupan. Saya ingin membahas tentang penyesalan. Menyesal. Kenapa? Karena saya dapat sebuah DM di Instagram. Anda bisa cek akun saya di Instagram gitu ya. Dicek di sini akun saya yang belum follow, klik follow ya di akun Instagram saya supaya Anda bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu lewat gambar-gambar yang berisi artikel pencerahan. Kemudian situ saya juga banyak membuat banyak konten di Instagram supaya Anda semakin kenal siapa diri Anda dan tentunya semakin kenal sama Tuhannya. Menyesal. Mas Urman, saya menyesal. Dulu saya punya uang, kemudian ada teman saya ngajak bisnis online. Saya taruh uang saya ke sana. Sepertinya ini bisnis investasi gitu ya. Saya taruh uang saya ke sana, ada 10 juta. Kemudian 2 tahun ternyata zonk, tidak kembali uangnya. Saya jadi berpikir harusnya dulu saya buat belajar AMC ya daripada buat bisnis investasi yang akhirnya hilang. Ya juga ya, karena yang namanya menyesal itu pasti belakangan kan. Menyesal itu di akhir setiap kejadian. Kalau di depan namanya pendaftaran, tapi kalau di akhir biasanya menyesal. Ada lagi yang seperti ini, Mas Firman. Saya merasa menyesal ketika saya kuliah di jurusan ini. Ternyata saya tidak cocok di situ. Saya harus gimana? Menyesal. Ada lagi nih, Mas Firman. Saya nyesel ketemu sama orang A itu. Saya ketipu. Nyesal lagi. Ada lagi yang seperti ini, Mas Firman. Saya nyesal menikah dengan si orang ini. Ternyata dia jahat. Ternyata dia galak. Ternyata dia tidak seperti yang dulu saya inginkan. Menyesal, menyesal, dan menyesal. Banyak orang mengeluh menyesal. Banyak orang sibuk dengan penyesalannya. Banyak orang apa ya? Terlalu larut dalam penyesalannya. Tak tadi, dulu ketika dia punya uang 10 juta, harusnya dia belajar AMC, nggak belajar. Dia memilih diinvestasikan ke bisnis yang ternyata uangnya malah hilang. Nah, ini kan ya wajar menyesal. Coba dia belajar AMC, waktu itu masih lebih murah pada sekarang ya. Ya lebih murah jelas pada dia setahun itu lebih murah pada sekarang. Sekarang sudah mungkin lebih mahal pada kemarin menurut si ibu ini. Sehingga ketika dia belajar AMC, tentu pasti berlipat-lipat dapatnya. Bukti yang sudah nyata sudah banyak, Anda bisa simak di sini. Buktinya nyata. Sementara di bisnis investasi online memang sih ada yang dapat, tapi banyak juga yang akhirnya song dan si yang mengelola itu kabur dan ya jadi hilang gitu ya. Banyak hal seperti itu. Menyesal bertemu dengan orang A. Sudah ketemu bilang menyesal. Menyesal menikah dengan si orang A. Sudah menikah bilang menyesal. Hal yang wajar sebetulnya ketika merasa apa yang dipengini kok tidak sama. Wajar ketika muncul menyesal, tapi sesungguhnya kalau Anda paham nih ya, kalau Anda paham apa yang Anda inginkan itu pasti sama dengan apa yang terjadi. Atau sebaliknya nih, apa yang terjadi itu sudah pasti sama dengan apa yang Anda inginkan. Ini pasti sama, nggak mungkin nggak. Kalaupun Anda merasa tidak sama, itu Anda salah saja. Atau Anda tidak menyadari bahwa, oh saya pengennya ini kok dapatnya ini. Nah, banyak orang memang tidak menyadari. Mas Firman, saya tidak pernah berpikir suami saya selingkuh, tapi kenapa kok suami saya selingkuh? Ketika saya tanya di kelas MC, ngobrol, ketemu, oh iya ternyata saya yang pengen suami saya selingkuh. Kenapa saya ditinggal pergi sama suami saya? Saya sudah baik sebagai istri. Saya sudah apa ngurusin rumah rumah tangga dengan baik, ngurusin anak dengan baik. Terus saya bilang, tapi ibu lupa ngurusi suami. Nah, banyak hal seperti itu yang
tidak disadari bahwa apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini sudah rumusnya ini sudah rumusnya. Bukan bukan opini saya atau rekan saya, bukan, ini sudah rumusnya. Dari pengalaman saya pribadi, saya ngajarin orang, saya ngasih training ke orang, saya ketemu banyak orang di kantor, di teman-teman saya dan semuanya. Ketika diskusi dengan saya, ketika ngobrol di kelas AMC maupun di tempat lain gitu ya, saya menemukan tadi benang merah bahwa apapun yang orang itu kejadian pasti sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Ini sudah pasti sesuai, tidak mungkin tidak. Nah, kalau seperti itu berarti kan tidak perlu menyesal ya, kan sudah sesuai. Lah, apa yang perlu disesali? Apa yang perlu diratapi sampai nangis, kemudian sampai sedih berhari-hari? Nggak ada gunanya. Toh sudah terjadi. Termasuk juga ketika misalnya saya kuliah di jurusan ini, saya nyesal Mas Firman, harusnya saya enggak. Sudah masuk ke situ, ya sudah. Anda harus terima dulu bahwa itu adalah hasil dari keinginan Anda sendiri. Tidak perlu disesali, tidak perlu diratapi sampai nangis-nangis sampai berhari-hari, tidak perlu. Anda terima saja bahwa yang terjadi itu hasil dari keinginan Anda sendiri. Lalu berikutnya Anda rubah program itu, selesai. Anda rubah programnya tadi yang misalnya punya suami yang dianggap galak, dianggap tidak sesuai. Anda bisa belajar AMC, di situ ada rumus telepati, rumus alfa telepati, Anda bisa mempengaruhi dia supaya berubah. Lalu tadi ketika Anda merasa salah jurusan, Anda bisa menciptakan suasana menjadi happy, Anda bisa mendaur ulang kepala Anda untuk suka dengan jurusan itu. Sama juga dengan ketika nyesal saya kenapa dulu nggak belajar MC, belajar aja sekarang gitu kan. Nggak perlu diratapi kenapa dulu saya nggak belajar MC, kenapa dulu saya ngasih uangnya ke bisnis lain. Ya sekarang Anda belajar aja, daftar ke Baita, daftar, kalau uangnya belum ada ya dicicil aja seadanya berapa sampai lunas, baru kita mulai kelasnya, beres. Jangan hanya sibuk menyesali sesuatu yang sudah terjadi, nggak ada gunanya. Memang ada gunanya ya kalau ada nyesal dan berubah, kan nggak berubah kan, nggak ada gunanya kan. Jadi yang ada malah Anda jadi capek, Anda malah jadi tidak nyaman, kemudian jadi berpikir yang apa ya, yang kontraproduktif, jadi down, jadi males, jadi tubuh tidak enak kan, tidak happy, kemudian hidup Anda jadi kacau. Menyesal boleh, tapi jangan kelamaan, jangan berlarut-larut, jangan diratapi penyesalannya. Seperti ada seorang ibu, dia belajar kelas AMC online bulan Agustus mungkin ya, kemudian dia belajar AMC, bulan berikutnya dia upgrade kelas platinum 3 hari, lalu dia kirim WA ke saya seperti ini, Mas Firman terima kasih, eh, saya omsetnya bisa tetap 1 miliar bahkan naik, dia bilang. Suami saya sempat tidak percaya dengan situasi seperti ini sekarang, ternyata bisa naik juga omsetnya, dan saya nyesal kenapa nggak dulu saya belajar AMC. Ibu ini pernah kehilangan uang 1 miliar gitu ya, dan dia merasa bahwa itu salah di program dia. Dia bilang menyesal kenapa tidak tahu AMC dulu sehingga dia tidak kehilangan uang 1 miliar. Saya jawab, sudah Bu, gak usah disesali, kan sudah berubah, sudah di apa namanya, di upgrade, sudah datang lagi uangnya. Penyesalan memang di akhir, penyesalan memang terjadi setelah kejadian itu nyata, tapi ingat, kita diberi hak untuk memprogram kejadian ke depannya, bukan ke belakangnya. Yang ke belakang sudah kelewat, sudah terjadi, ya sudah, biarkan saja. Sing mari ya wis mari, bahasa Jawanya gitu ya. Saya ingat ada sebuah pepatah Jawa ini, sing biyen ya wis biyen gitu ya. Ya sudah, itu ya sudah. Sekarang Anda tentukan sikap, Anda tentukan arah, tentukan program di kepala Anda untuk hidup ke depan yang lebih baik, hidup ke depan yang benar, yang lebih kaya, lebih sukses. Menyesal boleh, tapi jangan diratapi. Segera berubah, segera move on, bergerak. Hidup selalu bergerak, waktu selalu berganti. Hidup harus terus melangkah, hidup harus terus bergerak menuju yang lebih baik. Sadari ini dan resapi. Buat Anda yang sekarang sedang meratapi sebuah kejadian, meratapi sebuah penyesalan, melakukan tindakan yang tidak nyaman,
Kalau itu Anda teruskan, Anda bisa depresi, Anda bisa jadi yang aneh-aneh. Mending Anda stop, Anda berubah, Anda keluar, Anda lihat pemandangan, Anda refreshing dan nikmati keindahan Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik, ngasih Anda kenikmatan, ngasih Anda banyak kebahagiaan di luar sana. Saatnya berubah, biarkan masa lalu tetap masa lalu Anda punya hak untuk melangkah ke depan. Sadari ini dan para sapi. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan. Assalamualaikum.